bagaimana yang sesungguhnya apa yang Buddha ajarkan itu simple. Apa yang udah ada itu yang dijelaskan gitu. Tidak membuat sesuatu yang baru. Apa yang udah ada yang bisa dilihat ya duka, ya penderitaan udah ada. Jadi beliau bukan menciptakan dhamma, bukan. Beliau menemukan dhamma, menemukan kebenaran. Di dalam kebenaran itu jelas ada duka. Di dalam kebenaran itu ada duka. Kemudian tentu ada penyebab dari duka. Dan kemudian langsung yang ketiga ini lenyapnya. Yang keempat baru jalan menuju lenyapnya. Mungkin orang maunya kan gini, jalan menuju lenyapnya dulu baru lenyap kan gitu. Tapi polanya diketahui dulu sesuatunya, kayak duka diketahui. Jadi bukan sebabnya dulu yang diketahui, dukanya dulu, oh ini ada derita. Kemudian dipelajari ada sebabnya, sudah. Terus berdasarkan pengalaman, duka ini pun kan muncul lenyap. Jadi ada duka, ada asal mulanya, ada lenyapnya, dan tentu ada jalan menuju lenyapnya. Simple, sesimpel itu, tapi kita walaupun kita hafal, kita paham secara teori, udah juga praktek, udah juga punya pengalaman, tapi kita kan masih pada belum menembus kan demikian ya. Jadi kesalahan bukan pada apa yang ditemukan, ya, bukan pada apa yang diajarkan. Jadi kesalahannya di mana moha sama awijanya kita itu terlalu tebal. Makanya sekarang cara praktisnya begini, karena ini proyek besar ini, kerjaan besar, ini proyek besar nih. Karena ini proyek besar kita ngukur-ngukur dulu, kita mampu gak sih ngerjain proyek besar ini sekarang ini, kemampuan kita mencukupi enggak? Rasanya belum kali ya, kemampuan kita belum mencukupi untuk mengerjakan proyek besar, tapi segala sesuatu misalnya yang besar juga kan dimulai dari yang kecil. Jadi kita ngambil proyek yang kecil dulu yang kita bisa sesuai kemampuan, tapi ada daya juang di sana. Apa yang kita lakukan? Ingat-ingat kalau ada interaksi, ingat-ingat jangan nambahin kekotoran batin, itu yang diingat. Kalau misalnya kebablasan, udah diingat-ingat nih jangan nambah kekotoran batin, dia nambah lagi. Biasanya suka kesel enggak? Suka marah-marah enggak? Suka jengkel gitu. Aduh kenapa sih? Udah gak mau kok masih bikin lagi. Nah itu sendiri menambah tekanan lagi yang bisa menambah kekuatan untuk yang buruk terproduksi lagi. Jadi kalau misalnya ya ampun udah bertekad kok dia masih keluar lagi gitu. Pertama maafkan. Dan kemudian cintai diri dengan cara yang benar, ayo kita berjuang lagi. Salah lagi, enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa biarinin aja, bukan. Enggak apa-apa, wajar orang yang belum sempurna masih bisa bikin salah. Yang penting berjuang lagi. Begitu sampai akhirnya nanti pelan-pelan kita ada sesuatu yang otomatis. Kan kalau yang namanya bawana kan ada sesuatu yang membudaya ya, berkembang gitu ya. Jadi nanti ada sesuatu yang baik membudaya tuh di dalam batin kita, berkembang di dalam batin kita. Pelan-pelan nanti udah otomatis, oh bisa ya sekarang gak nambahin kekotoran batin gitu. Jadi memang proyek besar itu target kita, tapi harus dimulai dari proyek yang kecil. Mencintai diri dengan cara yang benar ketika berjuang, jangan suka menyalahi yang lagi berjuang ini gitu. Kalau yang sedang berjuang disalahi, kasihan amat, dia berjuang berhadapan dengan loba dosa moha yang demikian besar dan demikian dalam dan kuat akarnya. Ini anak kecil lagi berjuang, kan kita masih kecil artinya ya, lagi berjuang dimarahin, gagal ngomelin. Kayaknya anak sekolah umpama diajarin baca, dia lupa lagi ngomelin terus, kayaknya nggak mau sekolah tuh udahan rasanya. Ya sama kayak kita juga, kalau begitu kita salah, kita caci maki diri sendiri, salahkan, membuat tekanan dan lain sebagainya, nanti daya juang kita lenyap.
nggak mau. Ngapain saya berjuang untuk sesuatu yang baik tapi dimarahin lagi gitu. Ya mendingan bikin salah aja, bikin salah siapa yang marahin? Nggak ada. Tapi kan ujungnya kan derita kan. Nah kita nggak mau kalau ujungnya derita. Ya. Jadi demikian ya Ibu Lania. Kadang pertanyaan pendek, jawaban panjang. Kadang pertanyaan panjang, jawaban pendek. Ya jadi dimulai aja dari yang kecil, dari yang kita bisa. Ya seperti tadi ya udah jangan jangan nambah kilesa gitu. Kita ingat-ingat. Terus juga ingat-ingat, tolong diingat-ingat kita ini punya hak asasi untuk bahagia. Dan kita juga mencari bahagia, tapi itu yang sering dilupakan. Jadi jarang sekali orang bangun tidur atau mau tidur tuh ingat untuk bahagia, jarang sekali. Yang sering apa? Ingat kerjaan. Dan kemudian ada pesaing berikutnya lagi HP. Iya, pesaing dari kerjaan handphone. Iya. Malam-malam handphone masih diingat isi baterainya gitu. Meditasi nggak keingetan. Untuk bahagia nggak ingat. Jadi sekarang pelan-pelan kan dasarnya untuk kita bisa keluar dari keterpurukan kita. Entah keterpurukannya ini besar maupun kecil, kan ada dana sila bawana, udah dimulai dari situ dulu. Kan ada kebajikan-kebajikan, nuntun ke jalan yang benar, untuk akhirnya dari silanya yang tadinya bolong-bolong jadi nggak bolong-bolong. Nah terus akhirnya kan ada bawana nih, ada sesuatu yang membudaya yang baik berkembang di dalam batin kita, akhirnya bisa mantap di dalam sila samadipanya. Kan senjata yang paling ampuh itu spanya itu. Jadi kita tuh harus mempersenjatai diri kita dengan kebijaksanaan. Karena urusan kita ini repot sekali, bukan hanya dengan urusan yang di luar saja, dengan urusan yang di dalam juga kita repot. Pikiran berkeliaran, banyak bujukan-bujukan untuk mengikuti kesenangan-kesenangan indera. Nah ini kalau diikuti artinya kan memproduksi sesuatu lagi yang menambah kilesa kita, kadang juga menambah karma-karma buruk, benih-benih karma buruk ditanam, repot. Itu urusan di dalam, belum urusan di luar. Begini, seperti yang lalu kita pernah bicarakan, lahir menjadi manusia itu susah. Mengenal ajaran benar itu susah. Kehidupan manusia juga susah. Sekarang kita cek yang kehidupan manusia ini susah. Orang-orang ini bukan cuma kita. Mereka juga punya loba dosa moha yang mengakar. Kayaknya mereka juga aktif tuh. Loba dosa mohanya di dalam keseharian perilakunya, ini loba dosa moha ini aktif. Bayangkan repot nggak berurusan dengan orang yang serakah, benci dan bodohnya nemen gitu. Repot itu pasti. Ya sama orang-orang juga repot sama kita. Ya kan? Karena loba dosa moha kita juga kan aktif. Jadi semua orang repot dengan orang lain. Nah kita repot dengan diri sendiri, mereka juga sama repot dengan diri sendiri. Kita repot dengan mereka, mereka juga repot dengan kita, kan begitu. Ya, jadi ini yang benar-benar kita harus punya senjata. Senjatanya yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ada pertanyaan Dewa Brahma, ntar saya inget-inget nih ya. Manusia macam apa yang paling rugi? Manusia macam apa yang paling beruntung? Baju besi apa yang paling kuat? Ya baju besi, bukan maksudnya pelindung apa yang paling kuat? Jawabannya nanti baju besi. Kemudian senjata apa yang paling ampuh? Jadi kita cerita senjata dulu dah. Kalau cerita 3 ini jadi panjang, nggak apa-apa juga sih kalau mau ntar. Atau yang ini dulu yang pertama. Manusia apa yang paling rugi? Manusia yang pelit, nggak mau ngasih, maunya minta. Nah ini yang paling rugi. Jadi manusia yang menempatkan posisi di posisi yang paling rugi, udah pelit, ya pelit ya memang udah gandengannya udah nggak mau ngasih. Oke lah mas gitu udah hak asasinya dia, masih mau minta lagi. Mau minta kadang-kadang ya minta, kadang-kadang kalau minta nggak berhasil pokoknya dengan cara ya tipu muslihat dan lain sebagainya.
dengan cara yang kotor lah katakan. Yang penting keinginannya tercapai. Ini contoh yang paling simpel. Ada kakak beradik, katanya saya sih cuma ngedengar cerita, nggak tahu kebenarannya. Kalau rombongan itu pergi kemana, ibu-ibu kan suka belanja. Milih apa, sayuran apa. Nih kakak beradik ini ya udah memang bersamaan. Adiknya milih, kakaknya juga milih, giliran bayar dompet adiknya resleting macet. Giliran bayar resletingnya macet. Susah dibuka jadi pakai uang cici dulu lah gitu. Itu katanya hampir selalu. Tapi nggak tahu bener apa enggak katanya ya. Jadi kalau giliran mau bayar bareng kakaknya dompet punya resleting macet. Iya. Kalau giliran ada terima itu gampang gitu. Kebukanya lancar gitu. Tapi ini kan sebuah cerita, saya juga nggak tahu kebenarannya di mana gitu ya. Sudah. Terus ruginya di mana ruginya? Ruginya begini. Katakanlah si dompet yang resleting macet, berarti di dompet itu kan ada uang. Dan memang juga kehidupannya ya oke lah termasuk. Terus pelit, nggak mau ngasih, maunya minta. Ini contoh orang lain lah ya. Pelit, nggak mau ngasih, maunya minta. Terus harta yang udah dikumpulin nih, yang boleh ngirit-ngirit, kalau perlu apa-apa biarinin orang lain yang bayarin, yang beliin, minta ke sana sini gitu. Pada akhirnya kan orang pelit juga mati juga kan ya. Kan dikirain orang pelit nggak mati ternyata dia. Nah begitu si orang pelit ini mati, harta yang disimpan sedemikian rupa yang nggak pernah dipakai walaupun untuk kepentingan sendiri, karena kepentingan sendiri juga minta sama orang lain, berarti kan dia tidak ada topangan lagi yang dia buat. Jadi makan makanan basi. Kenapa? Kalau dia minta, dia ngerjain orang kok masih selalu dapet gitu. Karena dia masih punya topangan, ada makanan basinya. Kalau udah yang makanan baru dia nggak bikin lagi, makanan basi juga habislah. Berarti dia manusia yang menempatkan diri di posisi yang paling rugi. Kalau manusia yang menempatkan diri di posisi yang paling untung, orangnya ini dermawan. Terus gemar berdana gitu. Jadi kan ada yang dermawan kalau dipinta. Kalau nggak dipinta ya enggak gitu. Tapi ini udah dermawan, gemar berdana, pokoknya mata sama kupingnya itu kayak jeli aja tuh. Kayak ada signal yang bisa nangkep, ini orang-orang perlu ada apa gitu. Nah ini yang gemar berdana, ngelihat apa tuh gesit, ngelihat apa gesit. Nah ini orang yang menempatkan diri di posisi yang paling untung. Kalau tadi uangnya disimpan terus, hartanya disimpan, dia enggak daur ulang, dijadikan benih yang baru, ya demikian adanya. Kalau orang ini kan duitnya keluar terus, hartanya keluar terus. Secara hitung-hitungan matematik kan mesti yang paling untung yang pelit karena nggak keluar. Tapi secara hukum alam nggak begitu. Yang banyak nanem, nah itu dah yang banyak lagi metik. Nah orang ini menempatkan diri di posisi yang paling untung. Walaupun dikatain bodoh duit dibuang-buang, iya, ditebar begitu aja. Dibilang kan kalau orang pelit suka bilang bodoh kan. Bodoh, capek-capek cari uang ditebar-tebar dikasih orang. Nanti kalau giliran kita perlu, emang orang yang kita tolong dia mau nolong kita. Nah ada senjata-senjata yang demikian. Jadi kalau yang kedermawanannya masih kualitasnya enggak begitu bagus, bisa kemakan begitu, bisa mikir juga. Dulu inget nggak lagi kamu susah, ada nggak yang nolong? Nah tambah dah, dari dermawan jadi berubah menjadi pelit. Makanya kita diingatkan penting bergaul dengan orang yang bijaksana. Kalau enggak, udah kedermawanan keluar, ngedengar ngomong gitu, masuk lagi. Kedermawanan itu kayaknya kayak kura-kura masuk kepala sama kakinya kan gitu. Nah kemudian baju apa yang paling kuat itu baju besi. Oh iya, artinya begini, baju besi itu diartikan sebagai kesabaran. Kesabaran adalah baju yang paling kuat. Artinya baju yang tidak mempan senjata. Nah dibilangnya baju besi artinya kesabaran. Jadi diserang dari manapun dia nggak tersentuh gitu.
secara fisik ya, secara batin ya. Kalau secara fisik ya diserang ya kena lah gitu ya, bisa babak belur apa. Tapi kalau secara batin enggak gitu, enggak tersentuh. Yang namanya sabar enggak ada batasnya. Sering kali kita dengar sabar itu ada batasnya. Nah kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kita minta tolong dong cariin batasnya di mana gitu. Nggak ketemu, pasti nggak ketemu. Karena yang namanya sabar ya sabar, nggak ada batasnya. Tapi kok rasanya bener yang bilang sabar ada batasnya kan gitu ya. Begini, sabar nggak ada batasnya. Yang ada begini, kekuatan kita berdiam dalam sabar itu yang masih terbatas. Jadi kesabaran saya masih terbatas gitu. Kekuatan kita berdiam di dalam sabar masih terbatas. Jadi salah besar kalau ada konsep kesabaran itu ada batasnya. Kalau sekarang kita memakai konsep yang salah itu, kesabaran itu ada batasnya. Artinya di batas udah kita nggak bisa mengendalikan diri lagi, itu kita merasa benar mendapat izin dan sah untuk mengeluarkan kilesa kan gitu, untuk melakukan karma buruk. Tapi kalau kita berpikir sabar itu sesungguhnya tidak ada batasnya. Lalu ini udah nggak tahan nih gitu ya, mau marah mau apa ini udah nggak tahan. Kita ngerti, oh kelas kesabaran kita baru segini. Umpama jebol juga lah, tetap marah lah. Jebol kita ingat, oh berarti kekuatan kesabaran masih di sini, oleh karena itu harus ditingkatkan lagi. Nah untuk meningkatkan juga mesti ada memaklumi kondisi. Karena enggak semua orang itu bisa jadi orang yang baik. Kan bisa aja orang-orang tuh punya luka batin. Dia enggak niat jahat. Dia enggak niat jahat, punya luka batin jadi uring-uringan. Uring-uringan lah, jadi perangainya jelek dan lain sebagainya. Ya ujung-ujungnya jadi jahat gitu. Jadi kita memaklumi banyak orang yang batinnya banyak luka. Jadi samalah kayak kita juga punya riwayat batin terluka. Tinggal menyembuhkan atau terus memanfaatkan gitu. Luka batin bisa gak dimanfaatkan? Bisa. Untuk apa? Minta perhatian, memanfaatkan orang. Saya kan orang yang terluka, saya kan apa gitu. Jadi tolong saya atau apa saya, beri perhatian saya. Jadi pertama kita memaklumi bukan berarti mengikuti kemauannya, mengikuti ulahnya, tidak, hanya memaklumi. Memaklumi kalau itu pilihan Anda, ambil. Tapi saya nggak mau mengikuti gitu, karena kalau mau mengikuti dia belum minum obat, kita udah minum obat duluan. Ya, sama orang yang apa tuh batinnya luka, jadi rewel, jadi apa, wah banyak ulah begitu. Dia belum minum obat, kita udah minum obat. Kemudian dilepas aja, diarahkan gitu. Cuman itu pilihan dia. Jadi kalau seandainya orangnya itu adalah kita yang punya luka batin, terus mau berjuang juga rasanya susah, akhirnya cari-cari perhatian, memanfaatkan orang, cepat-cepat berubah. Karena itu namanya masuk ke lubang, terus gali lubang yang lebih besar lagi, gali lubang yang lebih besar lagi. Susah keluar nanti. Jadi kalau itu adalah kita orangnya, kita yang harus bergerak, harus merubah. Gak usah diminta. Karena kalau kitanya nggak mau, walaupun diminta oleh keluarga besar, tetap enggak. Walaupun dengan ancaman, tetap enggak. Jadi tetap harus ada kemauan dari diri sendiri. Kalau kita punya luka batin, kita harus sembuhkan. Kalau orang lain punya luka batin, kita bantu arahkan. Selebihnya keputusan di tangan yang bersangkutan. Kita nggak punya kuasa, kita nggak punya wewenang. Jadi cuma bisa mengarahkan. Nah lalu kalau misalnya orang yang punya luka batin itu dengan kondisinya ini menekan kita gitu umpama, ya mendesis lah. Yang kemarin ada cerita kan mendesis, yang ular, oh belum, kebanyakan cerita jadi lupa gitu ya, cerita di mana nih gitu ya. Nah tapi ntar ingatkan lagi mengenai abis baju besi ini, kesabaran ntar senjata yang paling ampuh ya. Begini, ada ular itu, ularnya iseng jahat.
Kan kita juga punya teman, ada yang iseng-iseng lucu ya, ada yang iseng-isengnya jahat. Nah ini ular isengnya jahat. Jahatnya kalau dia muncul isengnya nih, isengnya lagi keluar, pokoknya entah orang kan, entah binatang lain dia patok-patok aja. Dan si ular ini berbisa, mungkin juga bisa mematikan. Nah satu ular lagi di atas bukit ini, di kaki bukit. Satu ular lagi di atas bukit itu suka ceramah. Suka ceramah, nah makanya ada istilah gini, sejahat-jahatnya orang itu ada baiknya juga. Si ular yang jahat yang iseng ini, itu baiknya muncul, kepengen ngedengerin ceramah gitu. Dia naik tuh, dia naik, cuman saya lupa ini lagi ceramah tentang meta atau kanti, antara itulah ya, tentang cinta kasih atau kesabaran. Naik didengerin, wih bagus, ini dia niat banget mau mempraktekkan gitu. Sudah selesai dia turun, dia mempraktekkan, mana tahu ada anak kecil lewat nggak sengaja nginjek si ular itu. Anak kecil kaget karena ini kan ular yang berbisa, nggak pakai keinjek aja isengnya keluar orang dipatok, apalagi keinjek. Dia lompat, loh kok ularnya diam aja. Dia ambil ranting kan panjang jadi agak jauh, dicolok-colok, diem juga ya. Nah kan ada dendam, ada apa, dipukul-pukul ularnya. Terus ada lagi temennya pada datang, ya udah colok-colok, pukul-pukul, udah puas, pergi nih anak nih, pulang dah udah puas. Terus si ular ini naik ketemuin ular bijaksana, dia bilang apa? Ini hasil ajaran kamu, babak belur. Terus kan akhirnya si ular bijaksana minta dia cerita. Udah cerita, ular bijaksana bilang, saya mengajarkan kamu tentang meta atau kanti, tapi saya tidak melarang kamu mendesis. Kan kalau begitu mau dicolok aja belum dicolok, begitu mau dicolok aja dia mendesis, anak ini kabur lah. Iya. Nah ini diapa-apain diam aja, nah jadinya demikian. Kayaknya juga nih banyak orang yang baik tapi nggak pinter, nggak ada desisnya. Jadi akhirnya jadi korban dari orang yang semena-mena atau dari orang yang batinnya luka gitu. Kan orang yang batinnya luka juga kan ngeluarin racun-racun kan banyak kan. Jadi mendesis ya harus mendesis. Kalau nggak mendesis repot kita. Babak belur, iya babak belur bener. Mungkin secara fisik nggak babak belur, batin bisa babak belur. Kalau batin babak belur, aduh ampun dah udah susah. Dukanya doang yang kelihatan, sebab dukanya bisa nggak kelihatan itu. Kalau batin babak belur ya. Jadi kalau misalnya ya ketemu yang demikian mendesis, cukup untuk kamu menjauh dari saya. Gitu. Ya itu. Dan kemudian sekarang cerita yang kan 4 tuh pertanyaan Brahma ke sama Sang Buddha. Yang keempat ini senjata apa yang paling ampuh? Mungkin ada yang berpikir begini, udah punya baju besi ngapain juga punya senjata, ini kan baju besi udah gak tembus senjata gitu, ngapain juga mau perlu senjata yang paling ampuh. Ya perlulah senjata yang paling ampuh karena serangan bukan cuma dari luar, dari dalam. Musuh yang jelas-jelas, dengan senjatanya jelas, kita udah punya baju besi aman. Musuh yang nikung dah, yang nusuk dari belakang aman, baju besi. Musuh dalam selimut aman juga, kita punya baju besi. Tapi musuh yang di dalam batin ini, nah ini di dalam dianya, baju besinya di luar, nggak bisa. Jadi kita mesti punya senjata yang paling ampuh, yaitu pengetahuan sama kebijaksanaan. Kan memiliki pengetahuan kan berkah kan gitu. Ya kita harus punya ini senjata yang paling ampuh, pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi harus rajin belajar. Belajar dhamma, harus rajin. Belajar dhamma kan artinya belajar kebenaran. Kan enak kan kalau belajar kebenaran, punya pengetahuan tentang kebenaran, ya akhirnya ya bijaksana keluar. Cuman sekarang ini kan banyak yang bukan dhamma sejati disebut sebagai dhamma sejati. Makanya jangan hidup kita ini berdasarkan pandangan orang, jangan. Apa yang kita pelajari, kita ambil, kayaknya ini enggak benar nih, udah dilepas. Kayaknya ini benar nih, diambil.
Karena kita juga belum bijaksana, salah ngambil kita. Ya, yang dilepas ternyata yang benar, yang diambil ternyata yang nggak benar gitu. Kita salah gitu. Maafkan diri sendiri. Maklum, orang yang belum sempurna ya modelnya kayak gini. Jadi berjuang lagi. Untungnya apa dari tadi salah ngambil tadi? Apakah rugi doang? Gak ada untungnya, ada untungnya. Punya pengalaman, pernah salah ngambil. Jadi lebih hati-hati. Terus karakter yang baik, yang buruk, yang salah, benar, manfaat, tidak bermanfaat. Akhirnya udah mulai ada lah, nampak gitu di penglihatan kita gitu. Sudah. Jadi sehebat-hebatnya musuh itu yang dari luar, musuh dari luar lah, musuh dalam selimut kah, musuh yang nikung dari belakang kah, itu masih nggak ada apa-apanya. Dan dia boleh dibilang memang musuh itu membahayakan, mengerikan, tapi nggak sedahsyat yang dari dalam batin, musuh dalam batin sendiri gitu. Karena kalau yang tiga ini yang berhadapan langsung gitu, atau yang musuh dalam selimut atau yang nikung dari belakang, penilaian mereka paling tinggi berdasarkan kira-kira. Cuma perkiraannya mantap atau tidak gitu, akurat atau tidak. Mereka cuma berdasarkan kira-kira. Jadi ya nyerang berdasarkan itu, bisa kena bisa enggak. Tapi kalau musuh dari dalam diri sendiri tahu persis kelemahan, kekuatan dan segalanya, tahu persis. Bagaimana cara membujuknya dan lain sebagainya, tahu persis. Emang kita gagal karena siapa gitu. Ya, dan sekarang kita bicara jelasnya, makhluk-makhluk yang berada di alam menderita, mereka masuk ke situ sampai menempatkan diri di posisi itu kan bukan karena dijatuhin sama tiga musuh ini. Musuh yang jelas-jelas pakai senjata sampai mati misalnya, nggak jatuh ke neraka karena tindakan pembunuhan itu, tidak. Tapi misalnya lagi diserang dan lain sebagainya, muncul kemarahan, kebencian, nah jatuh ke alam rendah karena itunya gitu, bukan karena luka di badannya. Juga kan ada orang yang nggak menyerang dengan senjata, tapi kan menyerang dengan kata-kata. Walaupun disumpahin, diapain gitu, kalau orang ini sabar udah masuk ke yang nggak ada batasnya, nggak kena dia. Iya, yang kena ya itu yang emosinya kebakar kan, masuklah dia. Jadi ingat bahwa orang luar sejahat apapun tidak akan mampu mengirim kita ke alam menderita, dijamin tidak akan mampu. Hanya diri sendiri yang mampu mengirim ke alam menderita, dan diri sendiri yang mampu mengirim ke alam bahagia, bahkan keluar dari samsara. Hanya diri sendiri, yang lain nggak ada, yang lain nggak ada. Jadi tinggal kita mau menjadi musuh bagi diri sendiri atau mau menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Pilihan di kita. Mau jadi musuh bisa, alam menderita urusannya. Mau jadi pahlawan bisa keluar dari samsara. Ya tinggal kita mau bagaimana ke diri sendiri gitu. Kalau ke orang lain mungkin bisa nampak sayang, nampak berkorban, ke diri sendiri belum tentu. Jadi makanya mesti dicek. Ini perilaku-perilaku kita ini sayang bener apa enggak nih ke diri sendiri. Kan ada orang yang memaknai sayang ke diri sendiri itu kalau berhasil nipu orang, kan? Ya. Dulu kayaknya saya pernah kasih cerita ya orang yang ngambil selimut di pesawat. Saya cerita lagi ya. Jadi ada satu rombongan dari luar pulau mau ke Bangkok, jadi transit di Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Bangkok, Thailand. Di pesawat itu dingin, jadi sebagian dari mereka minjem selimut. Udah minjem tipis selimutnya tapi anget. Udah kan akhirnya waduh enak nih selimut, halus gitu. Terus mulai dilipet terus ngobrol, selimut bagus ya gitu. Singkat cerita ada 2 atau berapa lah mau ngambil. Temannya yang lain bilang jangan, itu melanggar sila yang kedua, adinadana itu masuk. Oh iya jangan, nggak jadi dimasukin. Terus
Pikir-pikir tapi selimut itu halus. Kayaknya selain bisa buat selimut, buat alas setrikaan gitu bagus. Atau buat nutup hordeng juga bagus. Akhirnya lipat sampai rapi, masuk ke tas sudah. Jadi itu ada yang menggoda. Karena musuh di dalam diri sendiri tahu persis. Digoda dengan apa ini baru kena. Atau ditakut-takuti dengan apa baru kena. Nah digoda dengan oh ini halus, bagus, apa kena masuk. Sudah sampai Bangkok di kota, tidur di hotel. Jadi selimut itu nggak muncul ke permukaan, nggak muncul ke permukaan. Nah begitu memasuki wihara hutan, kan kalau ini jendela kaca, ini yang jendela zaman dulu tuh yang kawat kotak-kotak kayak wajik gitu dan bolong. Nah mereka pada tidur di situ kedinginan kan, yang ngambil selimut, maaf ya bahasanya gini ya, maaf, untung nyolong sambil selimutin badannya. Udah tidurnya kan tidak masalah, jadi tidurnya udah jejer lah gitu. Begitu dia buka mata, dia lihat temennya yang gak ngambil selimut, terus orangnya gampang masuk angin. Waduh, kalau dia gak pakai selimut dia bisa sakit berat nih. Akhirnya selimutnya dipindahin. Bukan untuk nyolong begini, capek-capek nyolong, orang lain yang make gitu. Bukan itu aja, shawl yang dia punya yang bukan nyolong boleh beli sendiri, dia kasih lagi ke temennya. Karena dia badannya lebih kuat. Ya sudah. Nah sekarang cerita mengenai siapa yang mencintai dirinya dan siapa yang memusuhi dirinya. Kalau orang ini melibatkan, ini dari perenungan Raja Pasenadi. Siapa ya orang yang masuk kategori memusuhi dirinya dan siapa yang masuk kategori mencintai dirinya. Jadi orang yang memusuhi dirinya adalah orang yang melibatkan diri. Jadi melibatkan bukan dilibatkan. Melibatkan diri aktif dengan perilaku yang salah baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan jasmani. Walaupun dia berpikir kalau dia itu mencintai dirinya karena ngambil selimut ya, atau ngambil apa, walaupun dia berpikir mencintai tetap dia memusuhi. Nah orang yang mencintai dirinya, orang yang melibatkan dengan perilaku yang baik melalui pikiran, ucapan dan tindakan jasmaninya ini, walaupun dia berpikir dia memusuhi diri, kayak tadi capek-capek nyolong gitu kan, atau ya misalnya dia nolongin orang dan lain sebagainya gitu. Walaupun dia berpikir dia nggak sayang dirinya, tetap dia masuk kategori orang yang mencintai dirinya. Nah sekarang masalah selimut ini, ketika dia ngambil, niat banget, udah dibilang jangan, lepas ambil lagi. Niat yang kedua lebih kuat tentunya kan, karma buruk kan udah jalan. Sudah, selimut dapat, karma buruk plus selimut dapat. Kemudian begitu temennya ini kedinginan, selimut dikasih, karma baik ditanam. Cuman karma buruk gak ngikut di dalam selimut. Karma buruknya gak ikut pindah, iya kan? Karma buruk plus selimut dia dapat. Ketika selimutnya dikasih temennya, karma buruknya gak ngikut ke selimut, gak pindah ke temennya, enggak. Ketinggalan di batinnya. Nah ketika memberikan selimut, selimutnya pindah. Tapi ada karma baik yang tertanam. Kalau begini gimana, impas? Enggak, dua-duanya dapat. Yang pahitnya dapat, yang manisnya juga dapat. Ya jangan nemen-nemen dah, oh saya mah gak mau rugi, dua-duanya mau dapat ya jangan gitulah. Ya. Satu aja, yang untung aja, jangan yang rugi. Nah silakan siapa lagi mau bertanya. Atau mau cerita juga boleh. Silakan Pak Adi. Ya, tadi Ayah menggunakan perumpamaan mendidik diri itu kayak kita mendidik anak-anak murid ya. Ini tadi anak murid juga yang masih kecil. Iya, masih kecil. Jadi jelas banget nih. Oh, nggak boleh kalau kita terlalu keras sama diri kita jadi apa? Stres ya, sama kayak anak kecil. Di perjalanan tadi ngobrol sama Bu Endang, mendidik anak-anak hari ini kayaknya tantangan yang akan mereka hadapi itu di masa depan
itu kayaknya akan lebih berat. Tantangan buat anak-anak ini iya. kan? Iya. Karena dunia yang dihadapi sudah luar biasa, penuh dengan jebakan-jebakan yang loba dosa moha. Hari ini aja kita udah lihat banyak, apalagi makin lama makin ke depan kalau tidak ada inisiatif atau kesadaran itu akan berkembang luar biasa. Contoh, anak hari ini sudah terekspos dengan sumber pemicu loba dosa moha. Contohnya udah diberi gadget yang alasannya tontonan positif. Hari ini kita baru dapat postingan lagi untuk semua edukator sama parenting, hati-hati. Banyak sisipan-sisipan konten yang justru nanti masuk, ini jadi cikal bakal anak-anak bisa menginginkan hal-hal lain yang tinggal diarahkan. Yang hari ini tadi kita diskusi, oh ada film yang katanya film kartun khusus anak-anak. Ternyata ideologi yang dimasukin di film itu, yang katanya film kartun anak-anak, itu cara pandang yang akan membuat mereka mengamini satu tindakan yang besok bisa mereka lakukan kalau udah gede atau berumur. Oh boleh kok, karena tontonannya kayak gitu. Contoh, benci sama teman itu bisa diem-dieman, gak usah ngomong. Itu sudah diajarin di film itu. Yang lebih parah lagi, menyukai sesama jenis itu diizinkan mulai dari tontonan ini. Walaupun kayaknya bukan manusia dengan manusia. Jadi ada objek dengan objek yang dihidupkan, khasnya kartun. Nah, saya lihat tantangan ke depan pendidikan orang tua itu kalau tidak hati-hati makin membuat anak-anak yang harusnya tumbuh baik jadi tidak baik. Itu dunia yang kita akan lihat. Menurut Ayah, sikap yang tadi ditanya Cila nih, dukanya udah jelas nih. Saya sendiri lihat ini apa yang bisa kita lakukan ya. Secara spiritual kayaknya kita mau masukin ideologi spiritual loba dosa moha, rebut-rebutan. Mereka sudah terlanjur dididik dengan exposure yang seperti itu. Jadi berat banget tuh mau narik. Padahal sesuatu yang simple nih. Ya itu juga simple, itu cuman duduk, ditayangkan, kemudian mungkin diperkuat dengan aktivitas atau perilaku orang tua. Nah, Ayah sendiri melihat ini sebenarnya buat kami yang hadir di sini, yang kalau kita mau mengatakan, mau coba menumbuhkan kesadaran lah bahwa hati-hati nih, itu sesuatu yang harus diperhatikan, atau kita kalau nggak mau ngomong diwaspadai, diperhatikan. Kalau diwaspadai kayaknya ada dosa carita atau apa. Ini seperti apa sih Ayah? Kalau Ayah juga seandainya ada rombongan anak-anak yang dipasrahkan ke Ayah ini anak-anak tolong dibimbing. Nah backgroundnya anak-anak itu hadir dengan kondisi yang seperti itu. Makasih Ayah. Iya, makasih. Sebentar, pengalaman dulu ya. Yang anak-anak itu diserahkanlah untuk dibimbing, diantaranya dalam pelatihan pabaca. Ada anak kecil, ada orang-orang tua yang ketika mengirim anaknya itu di luar anaknya ngobrol dengan saya, ada yang bilang begini, Ayah, tolong maksudnya diperhatikanlah anak saya itu tukang bohong. Yang satu lagi ada yang bilang males. Ada yang bilang ada beberapa nama orang tua kan, ada banyak orang tua datang cerita. Yang ini tukang bohong, yang ini males, yang ini apalagi udah dikasih merek itu anak sama orang tua. Terus ya udah kurang lebih saya tahu anak yang mana saya perhatikan. Sekarang saya mau cerita yang tukang bohong. Dan sampai sekarang juga boleh dibilang masih tukang bohong. Itu anak. Dulu kan kecil, sekarang udah dewasa sekarang. Kayaknya masih tukang bohong. Nah ada satu kejadian waktu latihan itu, ya anak yang tukang bohong ini
melakukan kesalahan, yang udah pasti tahu kalau istilah di kita Pak Baja itu, kalau orang melakukan kesalahan kita nggak ada kasih hukuman, nggak, cuman kasih bonus, kan enak coba, bikin salah kasih bonus, bonusnya apa? Meditasi. Nah, dia udah tahu bonus itu meditasi. Kesalahan pertama 1/2 jam, kesalahan kedua 1 jam, jadi berlipat. Kalau 2 kali salah berarti udah 1,5 jam. Sudah. Ini si anak yang dibilang tukang bohong tahu itu. Dia melakukan kesalahan, kalau dia mau bikin alibi dia bisa, dia selamat. Tapi dia datang aja, ayah saya yang salah. Dia bisa mengkambing hitamkan yang lebih kecil, karena dia punya alibi lah. Tapi dia nggak lakukan itu, ayah saya yang salah gitu. Itu mimik mukanya benar-benar orang sejujur-jujurnya orang mengakui kesalahan. Oh ya sudah, ya konsekuensinya ada bonus lah kan begitu, sudah. Kemudian anak-anak yang dibilang katanya males apa, itu saya nih misalnya mau nyalain lampu atau mau matiin lampu, oh jangan ayah, saya aja, dia yang berebut. Terus saya mau papan tulis mau dibersihin, dihapus, nggak boleh, mesti mereka. Terus apalagi dah, akhirnya begitu saya masuk kelas yang anak-anak ini, aduh tolong dong ayah lagi bingung nih, kenapa sih katanya ada yang tukang bohong, tapi nggak ada di sini. Yang dibilang tukang bohong nggak tukang bohong. Yang dibilang males pada rajin banget. Kenapa sih gitu? Ayah bingung dong. Ini tolong bantuin. Karena orang-orang tua pada mengeluhnya begini. Terus ada yang jawab kurang komunikasi. Kalau anak-anak ngomong cerita dicuekin. Dia mah bahasanya dikacangin katanya. Dicuekin. Kalau ngomong tuh dicuekin. Dia kurang mendapat perhatian gitu. Kurang waktu. Ini yang menyebabkan itu ya. Jadi orang tua ya harus kasih waktu dong. Juga anak-anak kalau ngomong jangan suka dicuekin dan lain sebagainya. Jadi keluhan anak-anak ini harus kita dengar. Dan kemudian kita harus ada antisipasi lah ya. Cari solusinya gitu. Kemudian ada lagi cerita. Habis ini saya masuk ke yang ini ya. Ada lagi cerita anak itu katanya preman, anak kecil, preman. Jadi diwanti-wanti, ayah harus pintu gerbang harus selalu ketutup. Karena anak ini bisa ngajak bolos 100 temennya, 100 ya. Terus oh ya udah, saya nggak tahu juga anaknya yang mana, saya nggak tahu. Sekali waktu saat meditasi jalan ada beberapa anak, 3 anak lelaki yang masih usianya di bawah 10 tahun lah, itu kena distrap sama Dhamma walkernya itu distrap karena meditasi jalannya gini, jalan belok bareng, jadi ngobrol, jadi bukan meditasi jalan, dia ngobrol. Ini disetrap, terus saya nggak tahu kalau itu lagi disetrap. Saya cuma nanya, lagi pada ngapain gitu. Terus ya udah, dan itu mukanya muka anak-anak sepolos-polosnya anak-anak. Ternyata salah satunya yang dibilang preman itu, salah satunya. Tapi anaknya itu baik, semua itu yang disetrap itu baik. Sudah, belakangan saya baru tahu, oh ternyata yang itu. Nah begitu saya masuk ke kelas anak, biasa saya suka nanya, apa yang kekurangan dan kelebihan, apa yang pernah kesalahan, apa yang pernah dibuat sama orang tua lah, apalah. Udah saya catetin aja satu-satu. Yang kesalahannya ringan ya muka saya begitu, yang ngedengerin kesalahan berat ya muka saya segitu, enggak aduh gitu, enggak begitu, enggak beda-beda. Oh ya salah, kan saya mah cuma nanya, nerima jawaban, saya catat. Nah jadi seragam, sikap saya seragam. Waktu saya nanya ke anak yang ini, dia jawab kesalahannya. Udah saya nyatet aja kan seragam dong, saya cuma tukang nyatet gitu. Itu dia sampai nyariin di muka saya nih, maksudnya nggak salah nih muka, tawar begitu, maksudnya nggak ada apanya gitu. Udah nggak ketemu di muka, mata saya dicariin gitu. Maksud mata dia tuh ngelihat langsung ke mata gitu. Nggak ada kan, datar gitu. Sudah selesai, karena berarti kan saya nggak menghakimi dia, nggak apa-apa. Cuman setelah itu catatan udah nyatet, saya ngomong, saya cerita-cerita. Nah, dan dia non-Buddhis. Karena katanya demikian, jadi mamahnya juga ikut, mamahnya juga non-Buddhis.
ikut latihan, kemudian sampai singkat cerita saat penutupan terharu mamanya karena ngelihat anaknya ada perubahan. Pulang ke rumah juga mamanya bilang, oh nanti mau ikut lagi, anaknya ada perubahan gitu. Ya sudah, tapi pas kena pandemi nggak jadi gitu ya. Terus saya akhirnya belakangan saya baru dapat cerita, anak ini menjadi preman demikian, tapi tampilannya sangat membuat saya itu sangat baik. Saya lihat benar-benar ini anak baik, bukan anak jahat, anak kasar, nggak ada cerita itu. Saya dengar dia dibully sama kakak kelas. Jadi dia bikin geng. Kepala geng bukan preman. Iya tapi ada yang bilang geng, preman ada yang bilang kepala geng. Dia bikin geng. Dia jadi kepala geng. Kakak kelas yang ngebully, mana berani berhadapan dengan 100. Saya bilang, oh ya kalau ini anak ini mesti didukung. Kenapa anak ini sampai akhirnya bikin geng? Karena orang-orang dewasa udah gak ada yang bisa melindungi dia. Di rumah, di sekolah, di lingkungan, nggak ada. Ya buktinya dia masih dibully. Sampai akhirnya dia bikin geng sendiri kan gitu. Ya dalam arti didukung untuk melindungi diri, bukan didukung untuk jadi preman, jadi kepala geng, bukan. Harus didukung bagaimana caranya setiap anak bisa melindungi diri. Nah sekarang kembali ke yang kondisi anak-anak ini memang berat. Kemudian ya video-video yang banyak sisipan konten-konten yang sebetulnya memberikan ide-ide yang berbahaya, yang sangat buruk gitu ya. Misalnya jadi lebih emosi lah, lebih egois dan lain sebagainya. Kemudian kita kembali lagi secara umum orang tua maupun guru, terutama orang tua sangat bangga kalau punya anak itu penurut. Kamu tuh harus nurut sama mama sama papa. Bangga banget dah, dan dibentuk. Anak nggak penurut itu dibentuk harus jadi penurut. Begitu berhasil dia bahagia. Padahal ini terancam bahaya ini. Memang di rumah nurut sama mama papa aman. Tapi yang namanya konsep udah menjadi manusia, makhluk penurut, dimanapun menurut. Pokoknya diapain juga ya udah nurut. Karena kalau nggak nurut, kan ada sanksi. Terpaksa nurut. Jadi kalau gitu harus bagaimana? Nah untuk mengatasi ini semua yang tadi Pak Adi tanyakan, untuk mengatasi ini semua jangan bangga punya anak atau murid penurut. Jadi harus bentuk anak murid atau anak sendiri masing-masing, anak yang baik dan bijaksana. Karena mengenai kebijaksanaan, jangan dipikir anak kecil gak ngerti apa yang bijaksana gitu. Anak kecil bisa lebih bijaksana dari orang dewasa. Saya pernah dengar cerita, ada satu keluarga, anak bungsunya waktu itu umur 7 tahun, mau pergi sekolah, dia udah bisa ngikat tali sepatu, lagi pakai sepatu dan ngikat tali sepatu, nunduk tapi lapang pandang ada. Mamahnya ngasih air minum ke papahnya, papanya diambil dibanting. Terus anaknya bilang begini, "Pak, mama kan ngasih baik-baik, kalau papa nggak mau bilang aja." Merah muka papahnya ya. Kan lebih bijaksana papahnya kan artinya. Lebih bijaksana anaknya. Cuman papahnya juga baik. Enggak arogan, sebetulnya termasuk arogan juga. Tapi dalam kasus itu enggak arogan. Kalau muka merah artinya masih punya rasa malu. Ada enggak anak yang ngomong begitu orang tua malah caci maki itu si anak. Tapi dia demikian gitu. Ya masih ada baiknya kan, masih ada malunya. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi ini semua, buat atau bentuk atau arahkan atau bantu anak ini menjadi anak yang baik dan kemudian bijaksana. Karena kalau anak yang baik dan bijaksana, kita nggak repot ngasih ilmu kasus per kasus. Dia bisa kerja dengan sendirinya gitu. Nah ini sekarang buat para orang tua dan guru harus membentuk anak ini anak baik dan anak bijaksana. Juga kalau anak ini mendesis untuk melindungi dirinya, jangan itu yang dimatikan. Jadi tetap nggak apa-apa gitu. Karena itu pun memang dia harus punya gitu. Kalau dia nggak punya gitu, dia apa-apain orang ya udah gitu. Dibully juga ya udah.
Kalau dia dibully ya udah dalam arti sebenarnya ya udah, nggak ada rasa luka batin, ya udah gitu. Tapi kan biasanya orang dibully kan ada luka batin kan. Jadi depresi lah, tadinya takut ketinggian aja bisa jadi berani lompat dari ketinggian kan gitu. Ya, bulannya udah siap. Saya cuma mau nambahin untuk Adi tadi. Mengingatkan saya pada alangkah pentingnya bagi kita ini untuk merawat seperti tadi Ayah bilang, mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Iya, karena kalau dilihat anak-anak yang terkena pengaruh seperti itu tadi Ayah ngomong dijadikan anak yang baik dan bijaksana, artinya dia tahu ini benar, ini nggak benar, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, kalau kita lihat bagaimana rebirth, kelahiran kembali, itu pada waktu kita mati pindah alam, salah satu yang dibawa oleh kesadaran untuk pindah cari fisik yang baru adalah kecenderungan kan Ayah. Jadi masing-masing dari kita ini mungkin sekarang ini nggak bisa nadahin serbuannya kegilaan dunia. Tapi mungkin kita masih bisa menyelamatkan generasi yang akan datang dengan cara kita sendiri yang berhati-hati dengan kehidupan kita. Sehingga kalau kita mati pindah alam menjadi manusia, kita bisa jadi manusia yang baik dan bijaksana itu. Sembari di dalam tugas kita sebagai guru, kebetulan kita beruntung berada dalam arena kehidupan yang penuh syarat dengan kemungkinan dan kesempatan berbuat baik, kita upayakan sebisa-bisanya ya seperti permainan dulu Indo ayam tuh, karena kita nggak bisa melawan gempurannya gitu, tapi kita tetap masih bisa berjuang sebaik-baiknya dan sebisa-bisanya. Tapi sebagai guru itu kan memberikan ilmu pengetahuan, pasti berbuah pengetahuan dan kebijaksanaan. Makin banyak memberi, pengetahuan dan kebijaksanaan makin bermunculan. Nah, itu misalnya kita belum bisa membentengi orang lain atau anak-anak, paling nggak kita udah punya benteng, ya sebagai guru kan gitu. Saya mengambil inspirasi dari Ayah, didik anak jadi baik dan bijaksana. Baik itu formulasinya atau mekanismenya kayaknya bisa kita bikin ya, programnya atau pembelajarannya. Tapi yang Ayah mungkin bisa lebih membahas detail nggak? Didik anak dari dini untuk bisa bijaksana itu yang seperti apa yang Ayah bayangkan untuk ini loh anak-anak kita bijaksana, bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Ini latihannya atau pembelajarannya mungkin bisa diambil dulu. Rahula itu dididik seperti apa sih? Kok sampai bisa dikritik, diterima gitu? Itu contoh mungkin. Atau yang seperti apa sih yang bisa kita praktekkan? Contoh cara mendidik orang tua zaman dulu. Kalau waktu kecil misalnya ada anak kecil yang jatuh atau mungkin kita yang jatuh, begitu jatuh nangis yang dipukul lantai. Sudah mama papa pukul, udah berhenti nangis ya. Itu kan diajarin balas dendam. Sebetulnya kan balas dendam dan kemudian cari kambing hitam, yang salah bukannya lantai yang disalahkan, makanya lantai dipukul. Nah itu udah parah itu. Kita dididik dengan cara yang parah seandainya itu terjadi pada kita. Jadi harusnya bagaimana? Ya ditanya aja, kenapa ya kok bisa jatuh? Mikir bareng gitu. Tentu kan anak kecil kan gak ngerti, tapi kan si orang tua yang ya katakanlah mikir bareng kan bisa mengarahkan. Kayak waktu itu saya pernah ngelihat tayangan, ada orang tua dan anaknya yang masih 3 tahun atau pokoknya balita lah. Makan di rumah makan, tapi yang di luar gitu. Terus lagi udah mulai disajikan makanan,
anak ini mau ngebantuin beresin atau deketin ke mamanya atau bagaimana lah. Ya namanya anak masih kecil itu malah jatuh. Makanan sama piringnya jatuh, jadi makanan berantakan, piringnya pecah. Anak itu nangis sih luar biasa. Mamanya jongkok aja bersihin makanan sama pecahan-pecahan beling. Anaknya makin kenceng nangisnya. Mamanya bilang, gak apa-apa, orang tuh biasa melakukan kesalahan, gak apa-apa. Nanti kita belajar lagi aja. Nah itu maksudnya. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, nanti kita belajar lagi aja. Nanti lebih hati-hati lagi gitu. Kan itu bijaksana itu, langsung prakteknya ya di kehidupan hari-hari seperti itu. Kalau Rahula bisa menjadi rendah hati seperti itu, saya belum ketemu pelajaran apa yang diberikannya gitu. Kan itu di bawah bimbingan Bante Sariputa kan. Ya. Ya. Oh, pengpengan juga kan? Iya. Ketika beliaunya ini ada di belakang sama Sang Buddha, maksudnya sama Sang Buddha begitu agungnya, begitu bagusnya ini fisik, ngelihat bayangan. Kalau ngelihat Buddha utuh, ngelihat dirinya, bayangannya sama dengan Buddha. Berarti dia juga begitu wahnya kan, ditegur. Ditegur maksudnya jangan membanggakan fisik yang sebetulnya kan juga banyak kekotorannya dan akhirnya juga akan menjadi rusak dan lain sebagainya. Kemudian itu lagi mau jalan pindah patah. Terus sama Nera Rahula ini, siapa yang berani meneruskan perjalanan pindah patah udah ditegur oleh sama Sang Buddha. Bukan yang nggak ngambek, siapa yang berani nerusin perjalanan ini udah ditegur gitu, akhirnya minggir. Nggak melanjutkan pindah patah, minggir cari tempat untuk meditasi terus di situ. Terus sampai akhirnya ya mendapat kemajuan. Di situ nggak dibilang mencapai apa. Siapa yang berani melanjutkan perjalanan setelah ditegur? Karena siapanya? Karena ditegur. Ditegur maksudnya jangan bangga dengan fisik, harusnya dengan dhamma gitu. Itu ditegur. Jangan bangga dengan fisik yang akan ya akhirnya kan hancur, ditinggalkan gitu. Nah, harusnya dengan dhamma, dengan pencapaian yang mesti bangga. Malu ditegur. Terus ya akhirnya karena sama Sang Buddha kan membaca pikiran. Rahula cuma di pikiran doang. Wih, saya mirip ya gitu. Ditegur malu nggak jadi melanjutkan pindah patah, yang itu poin meditasi. Terus ketemu Bante Sariputa, diarahkan lagi meditasi. Silakan. Sama juga kita juga jangan bangga jadi orang penurut ya, bangga kalau kita jadi orang yang baik dan bijaksana. Bukan berarti kita harus ngelawan gitu, enggak. Kalau misalnya pendapat berbeda sama yang senior gitu atau sama orang tua, yang ngomong yang santun aja tetap.